Hai, nama saya Fendi, kenalin. Jadi, saya datang ke Amerika tuh tahun 2013. Saya datang tuh karena saya menang green card lottery, dan ya sejak saya datang ya puji Tuhan saya tuh udah punya green card gitu ya, punya green card. Terus tahun 2019 saya udah jadi citizen US gitu, semuanya lancar. Untuk urusan imigrasi ya puji Tuhan saya lancar gitu. Saya sendiri nggak pernah kenal ya sama Francis Marganda, yang ini bosnya otak penipu ini. Saya bisa tahu program Ponzi scam ini ya dari awalnya dari grup Facebook ya, salah satu grup di Facebook. Jadi saya nggak sebutkan nama grupnya. Jadi cuman saya tahu dari grup itu, dan terus saya tertarik, saya lihat banyak orang join, jadi saya juga ikutan aja gitu. Waktu itu saya bisa tertarik itu waktu itu tahun sekitar sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu sekitar tahun 2019-2020, dan saya bisa tertarik ikutan program seperti itu karena banyak ya, memang banyak orang tuh yang join ya, join di grup itu. Jadi kita ada grup WhatsApp untuk orang-orang yang join program itu, dan saya lihat ada ratusan orang gitu, ratusan orang lebih, dan saya nggak pernah berpikir kalau ini akan menjadi malapetaka buat kita semua gitu kan. Dan oke, jadi 40.000 itu sebenarnya itu boleh dibilang tabungan saya sejak saya datang dari Indonesia ke US. Itu dari tahun 2013 sampai tahun 2019 itu tabungan saya. Saya cuma punya saat itu, saya ingat punya 50.000, dan saya keluarin 40.000 untuk investasi itu, dan akhirnya saya cuma sisa uang sekitar 10.000 US saat itu untuk melanjutkan hidup saya. Tapi ya untungnya saya masih punya 10.000 itu. Andaikan tidak, aduh saya juga nggak tahu ya saat itu gimana. Setelah itu terjadi COVID, saya nggak punya uang, dan terakhir uang 10.000 US itulah sisa terakhir tabungan saya untuk melewati saat-saat COVID saat itu gitu. Oke, jadi nama programnya tuh sebenarnya ada dua ya, karena ini dijalankan oleh kakak beradik ya. Jadi untuk adiknya itu nama programnya Easy Transfer, dan untuk yang kakaknya itu namanya Global Transfer. Jadi saya join yang Easy Transfer ya, gitu. Dan cara kerja programnya itu ya mudah sih sebenarnya, kita cukup transfer aja uang berapapun boleh, mau 5.000 boleh, mau 10.000 US boleh, 1.000 US pun boleh, atau 500 US pun boleh. Jadi dalam beberapa bulan itu uang itu akan kembali dengan nilai yang dengan nilai 80% lebih gitu. Contohnya misalnya kita kalau transfer 10.000, maka dalam mungkin 2-3 bulan kemudian itu akan dijanjikan akan dikembalikan sebesar 18.000 gitu. Atau kalau misalnya kita transfer 1.000, ya 2-3 bulan kemudian itu akan dikembalikan 1.800. Ya kira-kira begitu sih cara kerjanya. Jadi saya mulai curiga kapan itu disebut sebagai investasi bodong, itu karena begini, awalnya banyak yang dibayar setelah investasi. Contohnya misalnya yang $100, yang kecil-kecil misalnya yang $500 itu mereka investasi, mereka dibayar. Tapi beberapa bulan kemudian ada yang mulai mengeluh, kayak di dalam grup itu, di dalam grup WhatsApp ada yang, kok saya belum ditransfer, kok saya belum dibayar gitu ya. Jadi itu awalnya itu menimbulkan kecurigaan sih buat saya gitu kan. Yang investornya mau narik uang, dia merujuk untuk
mau di rolling nggak katanya. Jadi mau di rolling lagi nggak gitu, seakan-akan kayak diperlambat gitu ya. Untuk jumlah korbannya itu yang saya tahu di grup WhatsApp itu sendiri ada sekitar 200 lebih ya. Tapi katanya sih setelah dicek itu mencapai 400-500 orang gitu. Terus kalau perasaan saya setelah saya tahu menjadi korban ya benar-benar sedih banget, itu uang tabungan saya gitu ya. Sedih banget, saya kayak seperti setahun gitu saya sendiri aja gitu, suka kadang merenung aja gitu. Terus saya juga ngeliat ada korban lain yang bahkan dia tuh sebenarnya nabung untuk uang kuliah anaknya, akhirnya dia anaknya nggak bisa kuliah. Terus ada yang suami istri sampai berantem, hampir bercerai. Pokoknya ini sangat memukul ya, memukul perasaan saya, memukul perasaan kita semua gitu ya. Upaya kami sih untuk mendapatkan uang ini kembali ya, kami sempat ke post office ya, kantor polisi di New York. Kami membuat laporan di sana, kami datang beramai-ramai bersama korban-korban yang lain. Laporan kami diterima dan mungkin diselidiki oleh FBI dan detektif New York. Tapi ya cuma itu aja sih yang bisa kami lakukan. Dan jadi kami tuh saat itu melaporkannya bersama-sama ya. Saya bersama-sama dengan korban yang lain, tapi kebanyakan mereka itu adalah korban yang tinggal di daerah New York ya. Kami itu saat itu ada sekitar 18 orang. Terus kami ke kantor polisi, kami melaporkan kejadian ini. Dan untuk dari grup kami aja yang 15 orang itu kerugian kami hampir mencapai 1 juta US dollar. Buat teman-teman, buat orang-orang Indonesia yang ada di US ya, kita semua kan perantau ya, kebanyakan generasi pertama datang ke sini ya. Pesan saya sih agar tidak mudah ya, lain kali jangan percaya sama yang namanya investasi-investasi seperti ini gitu ya. Terus juga buat orang-orang Indonesia yang lainnya ya, tolonglah jangan berbuat seperti ini ya, karena kita ini kan juga datang, kita merantau, kita mencari uang susah payah. Ada yang kerja di restoran, ada yang jadi security, ada yang jadi supir, ada yang kerja jadi driver, ada yang jadi nurse, ada yang kerja di pabrik. Kita semua tuh cari uang gak mudah gitu ya. Gitu, kita pakai keringat, pakai tenaga ya. Jadi ya tolonglah, kita sesama orang Indo jangan berbuat seperti ini ya kan. Terus dan buat yang teman-teman Indo lain juga, agar jangan mudah ya bisa percaya sama investasi-investasi seperti ini lagi nantinya.